lagi mungkin ketua kelas atau PIC kelas bisa menghubungi supaya tidak terlambat ya, sesuai dengan ketetapan dari kampus kalau saya tidak salah 15 menit ya. Nah, jadi mohon ketua kelas atau PIC dapat menghubungi. Baik teman-teman, kita sambil menunggu kita mulai saja, waktunya sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Teman-teman, apa kabarnya? Sehat semua? Sehat ya. Apakah semua berbahagia pada pagi hari ini? Ada yang tidak bahagia? Bahagia, Pak. Bahagia. Bahagia apa? Ya. Oke teman-teman ya, kita patut dan wajib bersyukur berbahagia pada hari ini karena yang pertama apa? Kita masih hidup ya, masih diberi kesempatan untuk menghirup udara, bisa sehat, bisa kuliah seperti ini nih merupakan kenikmatan yang luar biasa ya dari Tuhan yang Maha Kuasa nih, dari apa namanya pemberian berbagai macam fasilitas hidup yang kita alami, yang kita miliki walaupun ada kekurangan, walaupun ada masalah. Dan pasti yang namanya orang hidup pasti ada masalah. Kalau nggak mau punya masalah, jangan hidup. Wah gitu ya, serem banget ya. Nggak itu bercanda ya. Artinya memang yang namanya orang hidup teman-teman pasti ada. Jangan dikira, ah Pak, Bapak kan enak dosen, mahasiswa kan pusing Pak, 9 mata kuliah nih, 9 ya. 9 mata kuliah nih semester ini, Bapak kan enak cuma nyuruh-nyuruh doang gitu ya. Nah, sebetulnya sih sama aja teman-teman ya. Semenjak saya dulu jadi mahasiswa, jadi pegawai, saya sempat di Dirjen Pajak, balik lagi ke kampus jadi dosen, sama aja, masalah tetap ada. Cuman jenisnya berbeda. Kalau jenisnya sama, bobotnya agak berbeda. Makin lama makin berat. Ya, makin lama makin berat. Jadi kalau orang hidup ya tantangannya adalah makin lama cobaannya atau apa ininya ya challenge hidupnya makin tinggi gitu ya. Nah, karena kalau kita mau naik kelas kan pasti akan seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah terlalu bimbang, nggak usah terlalu stres, nggak usah galau atau insecure ya, karena kita semua sama. Tapi yang terpenting jangan lupakan bahwa kita punya kenikmatan, punya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih sehat hari ini, masih diberi kesempatan menghirup udara, masih bisa menyapa teman-teman dan sebagainya, itu luar biasa banget gitu ya. Nah, seperti kelas-kelas sebelumnya di pertemuan pertama ini kita coba perkenalan dulu aja ya. Kita ngobrol-ngobrol, nanti baru pertemuan kedua kita ngobrol lagi ya. Ketiga ngobrol lagi terus sampai ke-14 kita ngobrol aja ya. Kayak gitu mau nggak? Nggak mau Pak, kita harus belajar Pak. Nanti ujian gimana ya. Oke teman-teman, saya mau kenal satu-satu dulu nih ya, mungkin ya sebelum bisa kenalan. Mungkin bisa sebutkan apa namanya asal daerah ya, asal daerahnya dari mana, terus perasaannya sekarang ini seperti apa ya, apa yang dirasakan lah gitu ya, pengantuk atau terserah, atau lagi senang atau lagi menunggu-nunggu sesuatu yang kita nggak tahu ya. Mulai dari yang kelihatan di saya aja ya, dari Dinda deh, Dinda. Silakan Dinda. Selamat pagi Pak, nama saya Dinda Pagi. Saya dari Kulon Progo, Yogyakarta Pak. Ya. Yang dirasa saat ini apa perasaannya? Sekarang gimana ya? Kan BP-nya banyak banget gitu Pak, kayak tadi tuh panik ada BP yang nggak bawa bukti potong tapi dia PNS gitu kan. Nah terus saya disuruh nyari bukti potong
PKL-nya Iya, ya. Pak. Oke, baik. Aurora Fitri, lanjut. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Saya Aurora, saya dari Lampung. Kalau perasaan sekarang, ya cuma pelaksanaan bisa lagi. Suaranya nggak terdengar, Aurora. Halo? Ya, Udah kedengar, Pak? kecil. Iya, ini memang Ya, audio laptopnya agak taruh. oke. Ya, kenapa kita kuliah lagi? Gitu. Sama ini masih ngerjain KTTA. Oke, ya. Baik, makasih. Lanjut, Sophie Windy. Selamat pagi, Pak. Ya, Perkenalkan, pagi. saya Sofi. Saya asalnya dari Boyolali, Jawa Tengah, Pak. Perasaannya saat ini bahagia karena bisa kuliah kembali. Oke, ya, makasih. Alisafan Dwi, silakan. Perkenalkan Pak, saya Elisafan Dwika Satya Praja dari asal kotanya Kota Cimahi, Pak. Perasaan saya hari ini senang sih Pak, karena pas deadline SPT kebetulan dapat jadwal WFH. Oh gitu ya, karena pas dapat Iya, WiFi Pak. senang Betul ya. Pak. Iya. Baik, makasih. Ya, Ahmad, silakan. Ini nggak kepotong namanya ini, jadi Ahmad Na'afan. Silakan. Masih di mute. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noval, Selamat ya. pagi Pak Ferry, selamat Pagi. pagi teman-teman. Nama saya Ahmad Naufal Ramadhani dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Perasaan saya hari ini cukup senang Pak, karena cuaca di Banjarmasin cukup cerah setelah beberapa hari kemarin hujan. Wah, ini Terima kasih, cocok Pak. jadi pembawa berita nih. Ya, makasih Ahmad Noval. Lanjut, Amalia. Amalia ini di mana nih? Kecil. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Amalia Maharani, dipanggilnya Amel, saya asalnya dari Banyumas, Jawa Tengah Pak. Oke. Perasaan pagi ini bahagia. Bahagia. Alhamdulillah. Lanjut. Mohon maaf ya, ini saya malah keluar dari ini. Tadi sampai siapa ya? Arsita Putri? Ada berubah lagi nih. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Arsita Putri Aziz, biasa dipanggil Arsita, asalnya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Perasaan hari ini bahagia, Pak. Oh gitu ya, bagus. Ya, Semara, silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Perkenalkan, saya Niputu Semara Putri Cahyani, bisa dipanggil Putri, asal dari Kelungkung, Bali. Perasaan saat ini cukup senang. Cukup Terima senang. kasih. Cukup ya, senangnya cukup ya. Ya, nggak apa-apa. Lanjut, Muhammad siapa nih? Presensi 18. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Prasetya, biasa dipanggil Arif dari Bandar Lampung. Perasaan saya senang hari ini, Pak. Senang ya. Baik, makasih Arif. Dinda. Terima kasih, Pak. Ya. Dinda? Dinda sudah tadi, Pak. Oh, sudah ya. Oh, ini soalnya urutannya berubah nih, mohon maaf. Oh, ini ada penyanyi dari negeri jiran, Siti Nurhaliza. Silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, asalnya bukan dari Malaysia, Pak. Saya dari Wonosobo, Jawa Tengah. Alhamdulillah hari ini saya merasa bahagia, Pak. Oh, bahagia ya. Ya, Wonosobo tuh dingin ya, tempatnya enak. Ya, lanjut. Siapa ya? Tadi udah. Ini soalnya urutan di layar saya berubah nih. Oke, Sofia Indah. Sofia Indah, silakan. Selamat pagi, Pak. Iya, pagi. Nama saya Sofia Indah, biasa dipanggil Sofia, asal kota Jambi.
perasaan hari ini bahagia, Pak. Bahagia. Tapi kok bahagia kayak merundung sedih gitu sih? Enggak ya, enggak ya. Oke, baik ya. Lanjut siapa nih sekarang? Anita Diah ya. Anita Diah ya belum ya tadi ya. Silakan Anita Diah. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Nama saya Anita. Asal dari Trenggalek, Jawa Timur. Perasaan hari ini alhamdulillah senang dan bersyukur. Oke, bagus ya. Lanjut Juan Martin ya. Ini kepotong soalnya nih. Mohon maaf kalau saya salah. Oh ya benar, Juan Martin. Silakan. Iya, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Juan Martin Nainggolan. Biasanya dipanggil Juan, asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Perasaan saya pada pagi hari ini cukup gelisah, Pak, karena saya sedang sakit perut. Jadi kalau kena terpaan angin sedikit jadi menggigil gitu. Gitu. Ini lagi WFO ya? Di kantor ya? Enggak, Pak. Enggak. Kalau PKL saya di ini, bukan di KPP, Pak. Oh, bukan di KPP. Di mana? Di Direktorat Kidsda, Pak. Oh, di Kidsda. Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya sakit perutnya. Udah sarapan belum tapi ini? Belum, Pak. Belum. Ya, sambil nyemil nggak apa-apa nanti ya. Cuma nanti pas lagi makannya off kamera ya. Iya. Ya, lanjut. Aduh, berubah lagi nih. Raden Rara. Silakan. Saya cuma kebacanya sedikit. Silakan, Rara. Nur. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Raden Rara Nurhadisa Putri Parawasa, bisa dipanggil Putri atau Rara. Saya asalnya dari Semarang, Jawa Tengah. Perasaan pagi ini bahagia, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah. Azhar, silakan. Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Azhar Mulia Siregar, asal dari Medan, Sumatera Utara, Pak. Perasaannya gimana? Perasaan saya hari ini sedikit pusing, Pak, karena data yang saya minta terkait tugas akhir nggak semua yang dikasih, Pak. Jadi, gitu. Ya nanti konsultasikan ke pembimbingnya ya. Nah, itu bisa selesai itu. Gak usah dipusingin ya. Kita tidak perlu pusing dengan apa yang kita belum tahu. Ya. Dan kita juga nggak perlu pusing apa yang kita udah tahu. Ya. Intinya nggak usah pusing gitu ya. Ya kan? Dikerjain aja gitu ya. Dijalanin aja. Lanjut. Zaim tadi udah seperti dipanggil cuma kelewat nih. Silakan Zaim Rafiki. Ya. Selamat pagi Pak Ferry dan kawan-kawan. Ya. Saya Zaim Rafiki, biasa dipanggil Zaim. Perasaan saya hari ini cukup santai karena belum ada tugas. Oh iya, belum ada tugas kuliah ya. Nanti saya kasih khusus Zaim. Ya, makasih. Fadila silakan. Fadila. Ya Pak, selamat pagi Pak. Ya, perkenalkan nama saya Fadila Skarkinasi, biasa dipanggil Dila. Saya asalnya dari Grobogan, Jawa Tengah Pak. Perasaan saya hari ini cukup bahagia Pak. Cukup bahagia, ya baik, makasih Dila. Aditya, monggo. Ya, selamat pagi Pak. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Laksmana Lintang Perdana, biasa dipanggil Adit, asal dari Surabaya, Jawa Timur. Perasaan saya pusing, Pak. Ini kenapa pusingnya? Karena terpaan angin atau karena belum ada tugas atau belum sarapan nih, Dit? Karena barusan wawancara kekasih, datanya nggak ada, Pak. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Itu romantikanya kerja ya. Nggak apa-apa, nanti setelah ini tenang terus bisa nanya ke senior ya. Itu biasa tuh ya. Saya juga selalu kayak gitu kok. Ya, saya beberapa kali pindah kantor, pasti pas mengalami pekerjaan baru selalu ada yang nggak bisa gitu. Ya, maksudnya selalu ada yang kayaknya mentok nih, tapi kita tenang aja dulu. Jadi ketika kita pusing, you have to stop. Stop itu sitting, duduk, thinking, berpikir, observing, habis itu planning. Ya. Jadi kalau lagi pusing jangan do something, you have to stop, berhenti. Sitting, thinking, observing, planning. Ya udah tenang kan baru. Nah, itu bisa ini kok bisa selesai kok kayak gitu-gitu. It's not the end of the world, tenang aja. Ya, lanjut Ricky. Ya, Ricky belum ya tadi ya. Ricky, silakan Ricky Cahyadi. Ya. Halo Pak, selamat pagi. Ya, pagi. Perkenalkan nama saya Ricky Fajar Cahyadi. Bisa dipanggil Ricky. Perasaan saya hari ini cukup bahagia. Cukup bahagia, bagus. Lanjut Renanda. Renanda, monggo. Pagi Pak. Pagi.
Perkenalkan, nama saya Renanda Dewantara, biasa dipanggil Nanda. Asalnya dari Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pak. Saat ini cukup gelisah sih, Pak. Kenapa gelisah nih? Soalnya nahan kencing tadi, Pak, nunggu di absen. Ya udah, kalau mau ke toilet sana, ke toilet dulu. Yap. Permisi, Pak. Iya, habis ini ke toilet aja ya. Jangan gelisah. Lanjut. Lanjut ya, Audrey. Audrey siapa nih, nomor 8? Nggak kebaca sama saya. Mic. Audrey, silakan. Mayo, Audrey Michelle. Lagi. Di KPP Bogor. Oh, ada Pak Agi Sugiha nggak di situ? Oh, belum tahu. Oh iya. Iya. Iya, ada beberapa teman saya kasih di situ. Pak ini ya, Pak siapa namanya? Panggilannya Pak Pram. Ada ya? Iya. Nah. Ya banyak sih, ada kakak kelas kalian juga tuh, bimbingan akademik saya di KPP Bogor. Si apa namanya, saya lupa lagi namanya. Yang tinggi, orangnya tinggi, agak brewokan ya. Nah, itu di situ Bogor. Oke, perasaannya gimana, Sel? Ya udah, di sini sambil makan apa gitu kan, di Bogor, dekat KPP Bogor tuh banyak tukang makanan tuh, ya. Ada di situ, ada somai, ada ya kan, ada somai kan? Ada toge goreng, saya soalnya suka makan di situ. Ya. Ya kan, ada es kotang juga yang enak. Oke, lanjut. Runeva ya. Pagi, Pak. Pagi. Nama saya Runeva Adami, asal dari Solo, Sumatera Barat. Perasaan hari ini lumayan senang, Pak. Lumayan senang, alhamdulillah. Shelly Azahra. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Saya Shelly Azahra, asalnya dari Lampung. Perasaan hari ini cukup bahagia, Pak. Cukup bahagia. Oke, baik. Oke, sekarang siapa yang belum? Suta Maha apa nih? Nomor 16. Tadi kayaknya belum ya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Nama saya Suta Mahalancana, panggilannya Suta. Asal saya dari Denpasar, Bali. Perasaan hari ini senang, Pak. Senang ya? Oke, ya. Dia di mana nih kantor? Lagi? Enggak, Pak. Ini saya lagi WFA di rumah. Oh, di rumah WFA. Oke, ya. Lanjut. Afifah, kayaknya belum tadi ya, Afifah ya? Afifah. Nur? Perkenalkan, Pak. Nama saya Afifah Nur Prastuti, asalnya Purwokerto, Jawa Tengah. Perasaan saya biasa saja, Pak. Biasa saja ya? Oke, ini lempeng aja ya, nggak happy, nggak sedih ya, biasa aja. Oke, bagus. Grafta 13 tuh, namanya ini serius nih, namanya Grafta 13. Maaf, Pak, belum ganti nama, Pak. Absen 15, Pak, Grafta. Ya, lanjut, nanti Rinimnya habis ini, lanjut. Perkenalkan, Pak, nama saya Grafta, dipanggil Grafta juga, karena namanya saya cuma Grafta. Lalu saya tinggal di Binjai, Pak, Sumatera Utara. Oh, Binjai. Iya, Binjai. Ya. Lalu perasaan saya hari ini ada senangnya, ada tidaknya, Pak. Oh, kok bisa dua-duanya? Senangnya Ya. Karena? Senangnya ya bisa kuliah lagi dan juga bisa WFH dari PKL. Dan tidaknya mungkin masalah laporan PKL, Pak. Saya buat sendiri, Pak. Enggak, laporan PKL, Pak. Saya buat laporan sendiri. PKL-nya. Ya nggak apa-apa ya, dijalanin aja dengan happy ya. Pokoknya soalnya apapun, datanya dikit, Pak. Nggak ada, Pak. Iya, nggak apa-apa. Nanti itu tinggal konsultasi ke pembimbing. Pokoknya yang kayak gitu-gitu nggak usah dipusingin. Ya. Kalau yang kayak gitu-gitu dipusingin, nanti kalau udah kerja, pusing beneran ya. Jadi yang itu jalan aja, enjoy aja ya. Kalau nggak bisa ya udah gimana lagi ya. Tenang aja, oke? Lanjut, Amalia. Tadi Amalia udah belum ya? Mohon maaf, saya lupa. Sudah, Pak. Oh, sorry, Amalia Maharani sudah. Shelly Azahra udah ya? Belum? Udah, Pak. Udah. Sebentar nih, saya lihat ke yang berikutnya. Siapa yang belum ya? Kayaknya udah semua kali. Oh, Muhammad. Presensi 18.
Sudah Pak tadi Pak. Oh udah juga ya. Siapa yang belum? Faris Hibani, kayaknya belum. Faris tadi sudah Pak, saya Sudah. yang belum. Oh Anissa, oke ngaku. Ya Anissa. Ya udah Izin lanjut. memperkenalkan diri Pak, nama saya Anissa Eka Banowati, asal dari Purwoseti Grobogan, Jawa Tengah. Perasaan saya saat ini biasa saja. Oh tadi kayaknya ada yang dari Grobogan juga ya? Iya, Fadila Pak. Oh Satu Fadila ya. domisili. Oh ini ada dosen di jurusan pajak tuh Pak Arif Nugrahanto tuh orang Grobogan juga. Iya. Oh orang ya. Grobogan juga. Oh kenal lah, janjian omnya ya kan? Oh bukan, Fadila pernah diajar dan saya tahu gitu Pak. Iya Oke, Pak, ya, saya lanjut. pernah diajar semester 1 Pak. Oh semester 1 ya, bagus. Siapa lagi yang belum? Nih yang keong nih siapa nih? Arsita Putri udah belum? Oh sudah, berubah ya dari jadi keong Arsita. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Saya Pak. Ah, Shirley Rosa. Silakan. Teh Ocha. Selamat pagi Ya. Pak. Perkenalkan nama saya Shirley Rosalina. Asal saya dari Kota Tangerang. Tangerangnya dari mana? Tadi ada Tangerang juga ya? Iya Pak, Paris. Di Tangerangnya di mana? Shirley. Di Kota Tangerangnya. Oh, dari SMA? SMA 90 Jakarta. SMA 90, tapi tinggalnya di Tangerang. Iya Pak. Oke. Perasaannya gimana sekarang? Hari ini perasaan saya bahagia dan bersyukur Pak. Bahagia dan bersyukur. Ya. Baik. Siapa lagi yang belum? Makasih, Shirley. Siapa lagi yang belum? Perkenalan, teman-teman. Bentar ya, saya ambil. Siapa lagi yang belum? Sudah semua ya? Baik, ya mungkin setelah teman-teman perkenalan, sekarang mungkin gantian saya. Nanti mohon diingetin kalau udah mau selesai ya, 5 menit sebelum selesai. Mungkin saya izin perkenalan dulu. Ada yang pernah ketemu saya nggak sebelumnya? Kayaknya ada ya? Belum pernah Pak. Di KKM gitu belum ya? Belum pernah ya? Saya pernah Pak. Oh, siapa? Saya pernah di KKM Pak. Siapa? Dinda. Dinda ya? Oh iya Dinda di KKM ya. Dinda di KKM nih, dulu kelompok KKM saya ya Dinda. Dinda ya isi kelas ya, tolong diingetin nanti kalau udah mau selesai. Baik, bagi teman-teman yang belum kenal ya, nama saya Ferry Irawan. Pasti ya kalau nama udah tahu ya. Saya perkenalan diri dulu, saya masuk D3 Pajak tahun 98, lulus 2001, jadi kurang lebih saya kakak kelas Anda berapa tahun ya? Mungkin 20 tahun kali ya? Anda 2018 kan ya? Angkatan 2018 kan ya? Nah, berarti saya 20 iya, tahun. Iya Pak, 2018. Saya 20 tahun sebelum teman-teman gitu ya. Nah, D3 Pajak, penempatan pertama saya di Kanwil DJP Sumatera Bagian Utara. Sekarang pecah jadi 3 Kanwil ya. Kanwil Banda Aceh, Kanwil Sumut 1 Medan, Kanwil Sumut 2 Siantar. Jadi dulu area saya dari mulai Sabang sampai Sidempuan, Sibolga, saya pernah juga ke Nias ya. DL tapi seminggu saya pernah ke Pulau Nias. Kemudian 2004 saya lanjut D4 akuntansi. Ya, saya termasuk yang beruntung karena dari D3 pajak bisa ke D4 akuntansi langsung. Ya, 2 tahun di atas saya itu harus kuliah ajun khusus dulu. Jadi dari D3 pajak, ajun khusus 1,5 tahun, penempatan kerja, ikut tes lagi D4. Jadi zaman dulu D4 itu mahasiswanya tua-tua. Kalau yang dari bukan D3 akuntansi ya. Jadi umur 35, umur 40 itu baru kuliah D4, udah pada tua-tua ya. Karena kuliahnya kelamaan, harus D3 ajun khusus ya. Ajun khusus itu dapat ijazahnya D3 akuntansi. Jadi kita dianggap lebih rendah levelnya dari D3 akuntansi gitu ya. Ya saya agak kurang sependapat juga tuh. Jadi untuk bisa mencapai D3 akuntansi kita harus kuliah 1,5 tahun plus kerja 2 tahun. Nah terus lulus D4 saya penempatan di bagian kepegawaian kantor pusat. Habis itu pindah ke Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Habis itu pindah ke KPP Jakarta Tanah Abang 3. Saya jadi AR situ. Habis itu saya S2, lanjut S2. Kebetulan beasiswa BPPK ya. PPSDM dulu namanya, sekarang namanya VETA ya. Financial Education and Training Board ya. BPPK juga sih. Itu bahasa Inggrisnya. Lanjut S2, saya dapat beasiswa yang double degree. 1 tahun di Pajajaran, 1 tahun di Jepang.
tahun 2012 selesai penempatan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kemudian 2016 saya pindah ke STAN gitu. Ya. Saya sudah menikah, istri saya satu ya, teman SMA gitu ya. Jadi teman SMA, teman sekelas ya. Saya dulu SMA-nya di Tangerang. Tadi kan ada yang dari Tangerang ya. Saya dari SMA 1 Tangerang yang depan Polres. Istri saya sekarang PNS di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, dokter spesialis patologi klinik. Sekarang sedang kuliah melanjutkan pendidikan dokter subspesialis ilmu hematologi. 2017 saya lanjut S3 akuntansi di Unpad. Anak saya 3, yang paling besar cowok SMP kelas 9 ya, boarding school, pesantren, cuma sekarang lagi di rumah karena COVID. Yang kedua perempuan kelas 7 pesantren juga, ini baru beberapa bulan di rumah. Yang ketiga perempuan kelas 4 SD ya. Saya tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan, dekat kampus UIN ya. Jadi auranya saya milih rumah itu dekat kampus tuh karena aura kampus beda ya. Auranya kampus tuh beda gitu. Pengennya belajar gitu ya. Ya enggak sih, enggak kayak gitu ya. Karena banyak tukang makanan ya. Nah, jadi itu teman-teman tenang, saya hobi saya baca. Kenapa hobi saya baca? Karena saya menyadari bahwa saya adalah orang yang susah untuk bisa memahami sebuah ilmu kalau nggak dibaca berulang-ulang. Gitu. Jadi saya agak lemot. Ya jujur aja ya, mungkin saya termasuk dosen STAN yang prestasi akademiknya termasuk rendah gitu atau biasa-biasa aja. Lulus dari D3 pajak, IPK saya cuma 2,96. Itu terendah tuh. Ya, kalau teman-teman tanya dosen STAN itu rata-rata Bu Hani ya, Bu Hani itu kaprodi D3 pajak itu D4 langsung. Jadi beliau kan D3-nya di bawah saya, 2 tahun di bawah saya, tapi D4-nya jadi kakak kelas karena dia D4 langsung. Lulus D3 langsung D4. Gitu. Jadi dia nggak sempat kerja dulu. Kalau saya kan kerja dulu 3 tahun, baru habis itu kuliah D4. Bu Hani D4 langsung. Banyak dosen di jurusan pajak yang IPK-nya tinggi-tinggi lah. Pokoknya lulusan terbaik apa gitu ya. Mungkin cuma saya ya yang agak tergopoh-gopoh kuliah di D3 pajak. Bisa dilihat dari IPK-nya. Kemudian saya dua kali hampir DO. Ini bukan prestasi yang membanggakan sesungguhnya, tapi mudah-mudahan bisa jadi motivasi gitu ya. Jadi ketika saya menjadi dosen di STAN, teman-teman seangkatan, khususnya teman-teman sekelas itu heboh di WA group sama di Telegram. Hah, Ferry jadi dosen di STAN, gimana nasib mahasiswanya gitu ya. Ya mungkin mereka agak shock gitu ya, ini model kayak gini jadi dosen nanti bisa ngajar nggak gitu ya. Mudah-mudahan bisa ngajar ya, mudah-mudahan. Terus lanjut ke D4 juga dengan IPK pas-pasan, lulus dari D4 itu IPK cuma 3,24. Pas mau daftar S2 beasiswa, IPK minimal D3 dan D4 3,0. IPK saya digabung D3 dan D4 3,0. Pas bisa daftar ya. Jadi hidupnya pas-pasan aja. Ya. Nah, S3 saya nggak lanjut beasiswa karena pertimbangan keluarga, karena istri saya juga lagi kuliah lagi dan istri saya PNS kan nggak bisa ikut-ikutan. Sebetulnya 2012 ditawarin lanjut S3 di Jepang tahun 2012, tapi nggak boleh sama DJP karena pulang S2 nggak boleh lanjut S3, harus ke kantor dulu. Sementara penyedia beasiswa nggak mau kayak gitu. 2015 daftar di Amerika S3, nggak dapat sponsornya, cuma dapat 50%, 50% harus biaya sendiri, nggak jadi. 2016 daftar S3 di Vienna, udah dapat, tapi mikir-mikir keluarga kayaknya yang utama gitu. Jadi memang life is about a choice, ya kan? Pilihan hidup. Jadi kita mau berkarir di dunia akademik, mau berkarir di dunia profesi, mau jadi orang biasa aja nggak masalah. Apapun yang jadi pilihan teman-teman, pastikan teman-teman melakukannya dengan baik dan tetap jadi orang baik. Itu kayaknya much better daripada kita punya ngambis gitu ya, ngambis tapi terus jadi, ya itu pilihan sih. Ada beberapa pilihan, memang ada yang berkarir fokus di karir, mohon maaf, misalkan jadi nggak mikirin keluarga atau memilih tidak berkeluarga, ada yang seperti itu. Jadi Tuhan itu maha adil, Tuhan itu melihat proses kita, melihat effort kita, dia nggak ngelihat siapa kita sebelumnya. Ada yang IPK-nya, ada yang orang yang IQ-nya 140 mungkin ya, di kelas ini mungkin ada,
atau di kampus ini mungkin banyak yang di atas 140 IQ-nya, tapi mungkin ada kekurangan yang diambil oleh Tuhan. Jadi hidup itu balance. Tuhan tuh ngasih kita full package ini, itu udah sempurna banget. Ya, jadi teman-teman nggak usah merasa, aduh Pak saya kan on Pak gitu ya. Ya kan, Pak saya susah nangkep materi pelajaran dari dosen, tapi pasti ada kelebihan yang teman-teman Anda nggak punya. Itu pasti. Itu pasti ya, itu udah hukum alamnya gitu. Ya kan? Kalau bahasa agamanya sunatullah, ya. Bahasa fisikanya hukum alam. Hukum alamnya pasti kayak gitu. Teman-teman punya kekurangan di sini, ada kelebihannya. Teman-teman dikasih kelebihan banyak, ada kenikmatan yang mungkin Tuhan ambil dari kita gitu ya, atau dicabut dari kita. Nah itu nggak masalah gitu ya, hal-hal seperti itu hal yang biasa aja. Pengalaman saya selama kuliah, kebetulan saya kan kakak kelas Anda 20 tahun ya. Jadi posisi saya di sini, saya ngomong sebagai kakak kelas dulu lah ya. Nanti habis itu baru sebagai dosen ya. Kalau sebagai kakak kelas, saya ngasih nasihat pada adik-adik saya di sini bahwa tidak ada hubungannya, tidak ada keterkaitannya antara IPK yang tinggi dengan kesuksesan hidup. Nggak ada. Tidak ada kaitan yang langsung antara lulus dari STAN dengan DO dari STAN, terus tidak menjamin juga dengan kesuksesan hidup. Nggak ada jaminan. Loh, terus jadi apa Pak? Ngapain kita kuliah? Ngapain kita belajar? Kita belajar, kita kuliah hanya dalam rangka menjalankan tugas dari Tuhan. Tugas dari Tuhan itu apa? Belajar, bekerja, melakukan hal yang kita bisa dengan sebaik-baiknya. Itu tugas kita. Tugas Anda bukan untuk sukses, tugas Anda bukan IPK-nya jadi 4, tugas Anda bukan Anda jadi kepala kantor, kakanwil, atau dirjen, bukan. Anda nggak jadi itu pun semua nggak masalah. Nggak ada masalah. Anda nggak lulus dari STAN pun nggak ada masalah. Kata Bapak nggak masalah, Bapak udah lulus gitu ya. Nggak, artinya yang Tuhan lihat adalah kesungguhan teman-teman, yang kesungguhan kita, keseriusan kita, ketulusan kita itu. Teman-teman saya mau cerita, tingkat 2 saya hampir DO, karena dapat mata kuliah PPH Badan, saya dapat nilai D. Dulu kalau dapat nilai D, sepanjang IPK-nya di atas 2,6, itu boleh ikut ujian ulang. Namanya remedial. Ya kan? Ujian ulang di mata kuliah itu. 8 orang di mata kuliah PP Badan yang ulang, 4 orang DO, 4 orang lulus. Saya termasuk yang lulus. Setelah ditentir oleh teman saya yang peringkat 1 di angkatan kami. Ditentir 3 jam, nggak ngerti-ngerti ya. Emang dasar kemampuannya terbatas kan gitu kan. 4 orang yang DO ini udah jadi bankir, ada yang punya kantor akuntan publik, ada yang punya kantor konsultan pajak sendiri. Teman saya yang DO di mata kuliah yang lain, karena nilainya C, IPK-nya 2,4, namanya Willy, ini karena contoh bagus saya sebut namanya. Sekarang Vice President di Bank of America di Jakarta. Vice President. Kalau gaji nggak usah ditanya. Ya kan? Jadi nggak ada hubungannya. Ada teman saya dari lulus D3, selesai nih D3-nya akuntansi tadi, setahun kerja di Kemenq, di DJA dulu ya, sekarang namanya DJPB, di KPKN sekarang namanya dulu KPKN. Setahun kerja, habis itu merasa bahwa PNS bukan passion-nya, buka kantor sendiri, sekarang jadi perencana keuangan, sering diundang sama Metro TV lah, diundang jadi BI, jadi konsultan, kerjanya cuma Sabtu Minggu, ya Senin Jumat di rumah ngasuh anak, ngurus sekolah, dia punya sekolah alam, kerjanya Sabtu Minggu, tapi penghasilan Sabtu Minggu sama kayak saya kerja 3 bulan. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Cerita-cerita kayak gitu banyak banget. Adik saya setahun di bawah saya, ada DO, tingkat 2 DO, kerja, kuliah, lagi lanjut, sekarang jadi konsultan, punya kantor konsultan pajak sendiri, sering jadi pembicara, diundang nasional. Ada teman saya D1 pajak angkatan saya, masuknya bareng saya gitu D1 pajak. Lanjut D3, ahli program ya, DO, tingkat 2 DO. Sekarang jadi pembicara nasional, sering diundang sama Kompas TV 4 kali, udah diundang, ya, perencana keuangan dan konsultan pajak. Namanya Yuki, Anda bisa browsing. Itu DO dari D3 pajak, ahli program. Resign, dari DJP resign, sekarang jadi konsultan, punya kantor sendiri. Jadi banyak teman-teman cerita-cerita kayak gitu, yang itu cuma salah satu yang saya ceritain doang. Kalau saya ceritain semua nih, 4 SKS nggak cukup gitu. Jadi apa inti moralnya? Tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya kesuksesan tadi dengan IPK Anda berapa, lulus atau enggak ada. Ya tentu ada kisah sukses lainnya. Yang selesai, yang ranking 1 ya contoh Direktur PKN STAN yang lama Pak Ramadi Murwanto, itu di angkatannya peringkat 1. Ya kan, S2 ke Amerika, S2-nya 2 lagi. MBA sama accounting, S3-nya New Zealand.
Tapi teman seangkatan saya, kami satu angkatan di 3 pajak 320 orang, saya peringkat 292. Teman saya yang peringkat 300 berapa ya, IPK-nya 2,8, S2 di Jepang, S3 di Australia. Teman saya yang lain peringkat 300 berapa, S2-nya Amerika, sekarang lagi S3 di Amerika. IPK-nya 2,8. Penempatan ya kayak gitulah gitu ya. Makin ke timur kan kita penempatan berdasarkan IP. Jadi contoh-contoh kayak gitu banyak banget. Nah, setelah saya memberikan nasihat kepada adik-adik saya nih, Anda sebagai adik kelas saya. Kalau nasihat itu ada ungkapan apa namanya kalau dalam bahasa Arab unzur makola wala tanzur man kola. Jadi kalau nasihat lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi kalau itu sesuatu yang baik terima gitu, itu nasihat. Jadi kalau udah kayak gitu perlu nggak kita risau dalam belajar? Perlu nggak kita risau dalam berkarir? Aduh saya tugas, nggak ada yang perlu dirisaukan. Artinya pusing boleh sih, itu manusiawi karena kita punya perasaan kan, ya enggak? Panik, kayak gitu tuh biasa boleh. Tapi nggak berarti harus berkepanjangan, mikirin nggak enak tidur, nggak enak makan, ya kan? Aduh gimana ya tadi saya salah nih gini, aduh saya mau ngerjain UAS nggak lancar, aduh saya PKTTA saya jelek kayak gitu. Nggak ada hubungannya teman-teman. Ya, tugas teman-teman cuma melakukan yang terbaik versi kita. Jangan banding-bandingkan si A dan si B. Dulu saya pernah membanding-bandingkan dan salah, keliru. Dulu saya dari SMA yang daftar STAN kan sekitar 40, yang lulus 27 orang, yang ngambil 10 orang. Nah, kami tinggal satu kos. Teman saya ini, ya itu saya salahnya. Itu kalau di rumah main dulu ya, kita ngobrol ya kan, diskusi. Jadi kos-kosan kami itu banyak aktivis kan, ada anak BEM, ada anak saya dulu YMP ya, KMP, ada pokoknya berbagai macam eskul di kosan saya itu aktivis semua dan rata-rata semuanya ketua bidangnya atau apa gitu. Jadi kita kerjanya tuh di kosan debat dulu ya, nggak pernah belajar. Diskusi terus mulai dari politik, ekonomi semua. Nah, teman saya ini kan dia ngobrol, dia nggak pernah belajar. Ah, ini pasti IP-nya sama. Ternyata jauh beda ya. Ternyata emang dia pintar. Dia nggak pernah belajar, cukup di kelas tapi nangkep. Pengumuman IPK semester pertama shock saya. IPK saya 2,8 atau berapa ya. Dia 3,6. Saya shock lah. Habis itu saya nggak mau ngebanding-bandingin lagi. Saya nggak mau ngikutin cara dia lagi. Kenapa? Karena beda. Ya, teman-teman ini 30 orang ini ya, 30 orang yang kita ya. Itu ditakdirkan Tuhan punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya. IQ-nya berbeda, kemampuan daya tangkapnya beda, cara berkomunikasinya beda, cara belajarnya beda. Ada yang pakai auditori, ada yang pakai visual. Auditori itu apa? Ngedenger. Di kelas begini atau di Zoom begini, tapi ngedenger gitu. Masuk yang disampaikan. Itu auditori. Ada yang tipenya harus visual. Contohnya gimana? Pak Ferry ngomong apa sih ya? Saya nggak ngerti. Nah, kalau orang tipe visual, kalau saya gambar gini baru ngerti. Jadi gini mahasiswa, ada penyebab namanya triangle fraud. Fraud itu disebabkan oleh 3 hal. Nah, dia kalau digambarin gini, dia baru ngerti. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu berarti tipe visual. Berarti Anda kalau belajar emang harus melihat gambar gitu. Ada yang tipe psikomotorik, psikomotorik. Dia belajar harus pakai gerakan-gerakan. Jadi ada yang kayak gitu nggak? Sambil ngebayangin. Nah, kalau teman-teman udah tahu karakteristik teman-teman, cara belajar yang efektif seperti apa, waktunya kapan, teman-teman akan dapat feel-nya yang enak belajar itu kayak gimana. Ada yang senang belajar pagi hari, ada ya. Teman saya ada di kosan dulu tuh, dia habis isya tidur, jam 8 tidur, kita masih cekikikan, diskusi debat politik sampai jam 1 malam. Kasih kita mau tidur jam 2, dia baru bangun. Ya, sholat tahajud tuh beda banget ya. Kalau yang golongan soleh sama yang agak-agak tersesat ya. Ya, sholat tahajud apa, belajar, ngerjain tugas, ngerjain soal principal accounting tuh bukunya Keiso, dulu Fast Warren, dikerjain semua sama dia. Sampai jam 4 pagi, sampai jam 5. Sembahyang subuh, habis itu dia ngebangunin kita ya. Kita masih tidur gitu ya. Bangunin sama dia, pada sembahyang, pada sholat gitu ya. Ada yang modelnya belajar sambil ngedengerin pakai dulu pakai apa namanya dulu namanya apa sih saya lupa, bukan walkie talkie namanya apa ya, ya pakai headset juga yang ngedengerin musik yang kencang, wah sambil baca gitu, sambil ngerjain soal. Ada yang modelnya gitu kan. Ada yang modelnya belajar orang diskusi dia ngedengerin, nah dia ngerti. Nah ya nggak, ada kayak gitu karena tiap kita tuh beda-beda. Makanya saya sering sampaikan ke teman-teman di kelas, teman-teman, kita jangan sekali-kali membandingkan diri kita dengan orang lain.
ya nggak perlu, ya, dan nggak guna juga. Pokoknya kita fokus, kita kerjakan apa yang menurut kita pas, waktu belajarnya, cara belajarnya, dan kemampuan kita nggak bisa dibandingin. Enak banget ya, si Roro ini belajar sekali baca langsung ngerti, kata si Azhar. Saya baca 5 kali nggak hafal-hafal, nggak ngerti-ngerti, ya nggak apa-apa. Itu saya kan kayak gitu. Makanya saya punya hobi baca karena saya tahu saya tuh pelupa, ya. Saya tuh pelupa. Kan nanti kalau saya sering nanya mohon dimaklumi ya. Kayak tadi kan saya nanya dia belum, itu kayak saya emang itu kelemahan saya dan saya tahu itu kelemahan saya. Gitu. Jadi teman-teman yang penting bisa memapping diri kita ya. Kita nih masuk kategori yang mana nih? Saya nih orang yang seperti apa? Nah, gitu teman-teman. Jadi kita udah perkenalan, kita sudah saling tahu kita siapa. Ya, nanti mungkin dalam perjalanan kita akan sambil nanya-nanya juga ke teman-teman. Artinya di perkuliahan teman-teman di semester ini, teman-teman hanya tinggal selangkah lagi. Nikmati prosesnya, jalani setiap tahapannya, ya kan, dengan nafas yang ya happy lah, nafasnya nafas happy gitu ya. Kalau ada kepusingan di KTTA, di tugas bikin laporan PKL atau itu kembang-kembangnya aja. Kembang-kembang kehidupan di kampus. Dan nanti itu yang akan jadi cerita teman-teman. Saya bisa menertawakan diri saya kan, yang tadi itu kan cerita-cerita saya hampir DO. Pada saat ngalamin ini saya stres juga, ya kan. Ya aduh hampir DO. Semester 4 hampir DO, semester 5 hampir DO lagi gara-gara nggak bisa ikut ujian. Akhir semester mata kuliah akuntansi pajak. Akuntansi pajak semester 5 kan ya? Sama ya. Nah, dulu juga di semester 5. Dosennya zaman dulu Widya Suara yang mantan pegawai pajak era official assessment. Galak. Mana ada kayak gini nih, cerita-cerita gini nggak ada. Ya, tegas gitu. Artinya galak bukan mukulin, bukan. Artinya tegas ya. Di kelas posisi harus kayak gini tangan. Di atas meja harus gini. Nggak boleh gerak, harus gini. Ya kecuali pas lagi nulis gitu ya. Kalau pas mendengarkan harus seperti ini. Sikap sempurna, terus tegak. Kalau pakai lengan panjang nggak boleh digulung, harus kayak gini. Nggak boleh pakai kaos yang keluar-keluar. Harusnya kaos singlet yang rapih. Pakai kepinggang, pakai sepatu, pakai kaos kaki yang rapi. Pokoknya kita disituasikan sudah seperti pegawai gitu pada saat itu. Jadi waktu itu saya terlambat karena saya terlambat 2 langkah di belakang beliau. Jadi dulu definisi terlambat adalah kalau di belakang dosen. Jadi dosennya udah masuk kelas, tutup pintu, kamu terlambat kan gitu ya, kayak swiper ya. Nah, terlambat. Nah, jadi ya udah pas kuliahnya 3 sesi. 3 kali absen. Sebelumnya saya pernah nggak masuk sekali. Kalau nggak salah sakit. Diare atau apa gitu ya. Ya udah 4 kali kan, nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak bisa ikut ujian berarti nilai E, DO, kan gitu kan. Nah, kok bisa survive, Pak? Nah, waktu itu saya memberanikan diri, walaupun dulu bukan sebuah budaya yang berkembang di STAN saat itu, karena dulu mahasiswa itu posisinya nggak kayak sekarang, ada hak dan kewajiban, pokoknya mahasiswa sekarang ini lebih enak. Karena kampus aturannya lebih demokratis, lebih egaliter. Dulu situasinya nggak kayak gitu. Kita tuh takut banget mau bertanya ke dosen, mau nanya itu nggak berani gitu. Saya memberanikan diri menghadap ke kepala sekretariat. Ya, saya memberanikan diri dengan berbagai macam keberanian saya kumpulin. Ya ada apa gitu ya. Ini Pak, saya ingin menyampaikan perihal ketidakhadiran saya. Dicek kan namanya, NPM segala macam. Ya, kamu nggak hadir 4 kali di mata kuliah akuntansi pajak, kamu nggak bisa ikut ujian, selesai gitu. Ya, artinya selesai, udah nggak perlu ada yang didiskusikan. Itu saya sampaikan bahwa ya tadi saya ceritakan tuh, akhirnya dipanggil ketua kelas, saksi-saksi beberapa teman-teman, memang disampaikan seperti itu. Akhirnya saya diberikan kesempatan ya dengan membuat surat pernyataan bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Nah, pada saat itu kebijakannya kayak gitu. Walaupun ada beberapa teman yang terpaksa harus DO gara-gara itu. Ya. Jadi karena kalau saya alasannya agak kuat, absensinya 3 kali langsung ya, dan saya nggak boleh masuk di ketiga-tiganya gitu. Jadi dari pagi sampai sore kuliahnya. Kan akuntansi pajak 3 SKS kan. Nah 9 SKS di hari itu kuliah. Bayangin akuntansi pajak 9 SKS. Ya. Ya kan. Nah, saya udah nunggu di luar tuh selama 9. Saya pikir saya boleh masuk, saya izin masuk. Nggak boleh kan gitu ya. Udah. Akhirnya saya sampaikan ke sekretariat dan ternyata kepala sekretariatnya memanggil Widya Suara yang bersangkutan, beliau dipanggil,
ya ditanya juga ya akhirnya ya saya diperbolehkan. Jadi masa-masa kuliah saya di D3 pajak itu terus terang saya tidak menikmati. Makanya tadi saya sampaikan pengalaman saya ini agar menjadi pelajaran bagi teman-teman. Jadi memang kita suka nggak suka ya, kita sudah kuliah di sini gitu ya. Suka nggak suka dosen kita adalah beliau. Suka nggak suka tugasnya emang kayak gini. Jadi kita nikmati aja. Makanya tadi di awal saya mulai dengan kita nikmati aja apa yang ada di depan kita. Karena ternyata dengan meratapi nasib, saya kan dulu kan kepaksa masuk kan, saya nggak suka pelajarannya, saya nggak suka prodinya, saya nggak suka akuntansi, walaupun ternyata sekarang saya S3 akuntansi, saya nggak suka, ya kan saya nggak suka pelajaran pajak, ngitung-ngitung, saya nggak suka gitu. Ya, dulu Bapak sukanya apa? Ya saya dulu daftar arsitektur ITB tapi nggak keterima pas UMPTN, dapatnya PMDK di UPI ya, dulu IKIP Bandung, jurusan kimia. Dulu pengen milih itu, tapi orang tua nggak sanggup biayanya kalau harus kuliah di Bandung, karena ibu saya single parent, ayah saya udah meninggal waktu saya masih umur 8 tahun gitu, jadi nggak sanggup. Maka terpaksa lah saya kuliah di kampus yang nggak bayaran. Jadi karena keterpaksaan tadi itu, jadi saya nggak enjoy kan. Ditambah lagi zaman dulu kampus tuh nggak kayak sekarang ya. Maksudnya sebelum era pandemi gitu ya. Rame dulu tuh kampus sepi banget. Jam 2 udah kosong, udah kayak kuburan. Yang ada hanya kambing, kerbau, ayam, itik, bebek. Karena dulu kampus itu banyak orang yang beternak gitu ya, orang-orang penduduk sekitar yang apa istilahnya melepas hewan peliharaannya berkeliaran di kampus. Dulu SC itu tempat kerbau boboan gitu ya, bobo siang tuh di SC sekarang tuh ya. Dulu kan kayak ada sawah-sawah kayak gitu. Nggak banget lah dulu, saya nggak suka lingkungan kampusnya, saya nggak suka. Ternyata ketidaksukaan saya terhadap kampus, terhadap pelajaran itu menyiksa saya gitu. IPK saya nggak bagus. Nah dari situ setelah saya penempatan saya berpikir ternyata selama ini saya salah. Makanya ya walaupun teman-teman sekarang di semester 6 mudah-mudahan tidak terlambat, ya kita harus menyukai memang apa yang ada di depan kita. Karena apa yang menurut kita nggak bagus, jangan-jangan itu menurut Tuhan yang paling bagus. Gitu. Duniamu di sini, ya kan? Gitu. Kira-kira mungkin itu ya teman-teman ya pengantar dari saya di perkuliahan pertama ini. Nah sekarang sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang saya lah? Apa kayak terserah dari cerita saya tadi mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi monggo. Ada? Nggak ada. Izin Pak. Oh ya, silakan Azhar. Mau bertanya Pak, tadi Bapak kalau nggak salah sempat penempatan di Kanwil Sumut 1 Pak ya? Iya, Medan, Kanwil Medan. Oh di Kanwilnya Pak ya, bukan iya, di KPP di bawah. Baik. Udah. Mau nanya. Oh iya. Iya, saya di Kanwil Medan, terus saya sempat meninggali atau menempati ya. Sempat menempati rumah dinas Kakanwil yang di Jalan Cut Nyadin, karena dulu Kakanwilnya dulu Pak Erwin Silitonga, beliau tidak mau menempati rumah dinas dengan alasan rumahnya terlalu besar dan beliau masih menempati rumah dinas yang di Jakarta. Jadi beliau tadinya di Jakarta, rumah dinasnya di Kebonjeruk ya, dekat KPP, dekat Pusdiklat Pajak Manggisan, dekat KPP Kebonjeruk. Jadi akhirnya anak yang masih lajang-lajang yang dari Jakarta suruh nempati rumah dinas itu. Jadi saya nempati rumah dinas Cut Nyadin kurang lebih 2 tahun, habis itu saya pindah ke kos ya. Kita sewa rumah lah gitu ya. Itu Azhar ya. Jadi udahlah dari Banda Aceh sampai Nias lah ya ideal saya tuh. Ya cukup puas lah ya Sumatera Utara sama Aceh. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke regulasi perkuliahan. Nah, kalau regulasi perkuliahan teman-teman mengikuti apa yang ada diatur dalam lembaga ya oleh kampus ya. Ada peraturan direktur yang berbicara mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, termasuk di dalamnya tata cara perkuliahan, apa kewajiban apa segala macam. Saya yakin teman-teman udah baca semua, karena teman-teman juga apalagi udah senior ya, semester 6 udah senior, jadi udah familiar dan itu diikuti, mohon diikuti. Jangan membuat masalah yang tidak perlu, ya mohon tidak membuat masalah tidak perlu. Karena kemarin saya kan di jurusan ya, saya di jurusan, saya sekretaris jurusan, bantuin Pak Agus Mendiono.
itu kita beberapa kali menyidang mahasiswa yang masalahnya macam-macam. Ketidakhadiran, nggak ikut ujian, yang pas ujian pakai aplikasi buat nulisnya apa segala macam lah, kayak gitu-gitu menimbulkan masalah, dan itu merepotkan bukan hanya teman-teman tapi pihak kampus ya, teman-teman mungkin di BAK, teman-teman dosen di jurusan dan sebagainya, itu jadi ikut heboh gitu ya. Nah, sebaiknya teman-teman kita ikuti aturan tata tertib yang ada di kampus dengan baik ya. Insya Allah akan selamat tuh gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk penilaian saya bukan tipikal yang strict dosen killer gitu, enggak ya. Kalau saya boleh jujur, saya sering memberikan nilai di suatu kelas itu A sama A minus itu sering, tapi saya juga pernah beberapa kali memberikan nilai D dan 2 kali ngasih nilai C. 2 mahasiswa maksud saya, dari ribuan mahasiswa. Saya ngajar mahasiswa kan berarti udah ribuan, udah lebih dari 1000 lah maksudnya. Itu cuman yang D itu saya pernah ngasih 2 orang, yang C 2 orang, sisanya B ke atas. Kenapa bisa dapat D? Kenapa bisa dapat C? Saya tadi melihat proses teman-teman. Mahasiswanya gimana nih? Tugas-tugas dikerjain nggak? Tepat waktu nggak? Saya nggak lihat benar salahnya. Dikerjain aja dulu. Kerjain aja dulu. Dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Masalah benar salah nilainya itu saya lihat belakangan. Kalau dulu pas masih offline, saya lihat ketepatan waktu dalam mengikuti perkuliahan. Tepat waktu enggak? Ya kan gitu ya. Kemudian di kelas aktif apa enggak? Ya, aktif maksudnya bertanya, menjawab, menyampaikan pendapat. Buat saya, teman-teman silakan berpendapat di sini bebas. Bebas dalam artian saya tidak akan berkata kayak gini, ngapain sih yang kayak gitu ditanya gitu. Enggak, saya nggak akan nanya. Atau, ih, kok pendapatmu cemen sih? Nah, enggak ya. Jadi silakan aja, monggo. Yang punya pertanyaan, yang mau menjawab, yang punya pendapat, silakan. Bebas ya. Dalam artian bebas yang bertanggung jawab ya. Bebas yang tentu tidak melanggar SARA ya, tidak melanggar ketentuan kampus ya. Artinya di luar itu secara substansi bebas, silakan ya. Ini ruang bebas untuk menyampaikan aspirasi pemikiran teman-teman. Saya tadi kembali kenapa bisa dapat nilai D dan C, karena yang kasus D yang saya kasih D ini mahasiswa nilainya UTS 37, UAS 39. Tugas-tugas nggak ngerjain. Kuliah sering terlambat, di kelas males-malesan. Ya, saya nggak melarang mahasiswa tidur. Ya asal tidurnya wajar ya, misalnya 10 menit. Itu saya sering tuh. Saya silakan kalau mau tidur ya, tapi asal jangan mengeluarkan bunyi dan mengeluarkan liquid gitu kan. Nah, tapi kalau malas-malasan ya kan dari gaya dia nggak tidur, tapi kayak males gitu ngeliatin tuh kayak gimana, terus nggak nanya, nggak ngerjain tugas. Oh, berarti ini memang tidak punya keinginan untuk kuliah mungkin ya, mungkin merasa terpaksa kuliah di sini ya yang seperti itu. Terus saya tetap lihat juga nilainya bagus nggak. Kalau nilainya bagus, UTS UAS-nya bagus, ya saya objektif aja berarti bagus. Tapi kalau UTS UAS-nya nggak bagus, aktivitasnya kurang, attitude-nya nggak bagus, ya saya nggak punya pilihan lain lah kalau kayak gitu. Ya, teman-teman. Jadi saya termasuk dosen yang selalu mencoba melihat sisi positif dari teman-teman. Teman-teman UTS-nya nggak bagus, UAS nggak bagus, tapi aktivitas bagus, attitude bagus, itu nilainya bisa bagus. Ya. Saya tipikalnya nggak saklek lah kalau masalah nilai. Ya, teman-teman bisa tanya mungkin yang pernah saya ajar di semester lalu gitu ya. Saya nggak saklek lah kalau masalahnya. Semester lalu itu yang nilai dapat A dan A minus itu bertaburan tuh. Yang saya ajar semester yang lalu tuh banyak kok. Ya, apalagi di masa seperti sekarang, PJJ, pandemi, ya, saya malah mengedepankan yang penting teman-teman sehat kan gitu ya. Tapi bukan berarti terus jadi kuliah semau-maunya. Makanya kadang kan awalnya saya nggak mewajibkan on cam, kan gitu kan. Tapi oleh kampus kan akhirnya pakai Zoom kampus on cam supaya melihat, karena ada kadang-kadang yang menyalahgunakan gitu ya. Saya kan maksudnya baik ya, kalau keterkendala jaringan atau kuota silakan off cam. Tapi ternyata pernah saya panggil ada mahasiswa ya 10 menit, saya panggil nggak ada. Ternyata ditinggal sama dia. Terus saya minta ketua kelasnya nelpon, iya Pak, orangnya lagi ke pasar. Ini lagi kuliah saya merasa ini nggak menghargai proses belajar gitu. Ya,
Saya nggak melarang ke pasar, tapi panitia bilang jangan dia muncul namanya ada di Zoom, ya dia nggak punya alasan apa, mungkin kendala apa ini itu, terus orangnya pergi ke pasar, wah itu ya tuh ya saya untuk attitude-nya saya kasih nilai nggak bagus, walaupun UTS dan UAS-nya tetap saya nilai objektif kan gitu ya. Kira-kira itu teman-teman ya, kalau untuk penilaian nanti saya mungkin akan memberikan tugas-tugas. Kalau saya memberikan tugas, kerjakan saja. Tidak usah terlalu banyak berpikir gimana ya, bener apa enggak ya, maksud Pak Ferry itu gini apa enggak ya. Saya akan memberikan instruksi. Kalau instruksinya menurut teman-teman tidak jelas, teman-teman boleh berasumsi sendiri. Misalkan gini. Silakan Anda bikin esai sebanyak 1 halaman. Oh, Pak Ferry nggak nyebutin nih fontnya apa, tulis tangan apa, ketik. Itu teman-teman boleh. Kalau saya nyebutinnya kayak gitu doang, tulis tangan boleh, ketik boleh, fontnya yang wajar lah ya, font 12 misalkan ukurannya. Jangan juga fontnya 64. Ya saya masih bisa baca walaupun -2, saya masih bisa baca lah ya. Enggak terus langsung fontnya 64 gitu, enggak usah seperti itu. Paragrafnya berapa itu enggak usah terlalu dipikirin gitu. Artinya kalau saya perintahnya kayak gitu ya, yang lainnya teman-teman berarti bebas. Tapi kalau Anda bikin tulisan pakai Times New Roman 12 paragraf 1,5 misalkan, ya udah strict, udah ikutin aja. Tapi kalau misalkan nggak sampai strict, berarti teman-teman boleh berkreativitas, silakan. Gitu ya. Jadi kalau sama saya tugas dikerjain aja deh, nggak usah pusing-pusing bener nggak ya ini, nggak usah, kerjain aja. Ya, karena yang saya lihat prosesnya, saya melihat proses, saya nggak ngelihat hasil. Maksudnya nggak ngelihat hasil dalam artian, wah misalnya si Dinda nih saya kasih tugas, wah ini Dinda tugas misalkan atau latihan soal ya banyak nih, ini 90% salah nih gitu ya. Tapi dia ngerjain gitu ya, dia mengerjakan sendiri dengan baik, ya itu buat saya nggak masalah gitu ya. Kira-kira itu teman-teman tentang ketentuan perkuliahan kita. Kalau teman-teman ada masalah kendala jaringan boleh off kamera atau terlambat, tapi tolong beritahukan dan alasannya harus yang logis ya. Karena beberapa kali yang saya ceritakan tadi ya, ada beberapa teman-teman kita yang ngasih alasannya nggak logis gitu ya, nggak masuk di akal kan gitu ya. Harapan saya itu tidak terjadi, kita bisa bekerja sama selama 1 semester ini, apalagi di semester terakhir yang efektifnya mungkin hanya 4 bulan teman-teman, habis itu udah ya 3 tahun kuliah di Jurang Mangu di PKN STAN ini ya akan menjadi kenangan kan gitu ya. Nggak terasa kan gitu ya. Kalau udah semester lentu nggak berasa, atau ya udah yudisium, wah udah mau wisuda, wah udah mau penempatan. Nah itu gak usah pusing lagi, saya penempatan mana ya, DJP bukan, ya gak usah dipusingin. Ya teman-teman mau DJP kayak, mau bukan DJP, mau Kemenq, atau teman-teman nggak di Kemenq juga nggak masalah kok. Ya tadi kan udah saya sampaikan ya, rezeki itu nggak tertukar, rezeki udah diatur, jumlah Anda berapa, Anda rezekinya sampai kapan, dan kita tidak akan dimatikan, tidak akan dicabut nyawa kita sebelum rezeki kita turun semua. Ini nggak usah khawatir. Ya, tenang aja. Ya. Gitu. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya sebelum kita masuk ke materi. Ini materi sebentar aja kalau pertemuan pertama. Ada yang mau ditanyakan? Ini Pak. Ya, Dinda ya? Iya Pak. Ya. Untuk presensi kan ini kita dari portal sendiri kan presensi sendiri gitu Pak. Tapi beberapa di antara kami itu ada yang masih gagal Pak. Kalau di portal Bapak apakah sudah presensi Oh semua, iya, Pak? di portal saya iya sih ada yang, oh di portal saya udah hadir semua nih. Iya Pak, jadi dari kami itu masih ada yang gagal gitu Pak. Oh iya, Jadi kalau di portal saya di sini udah hadir semua tulisannya. Enggak, nanti kan saya kan lihat jumlahnya aja. Yang terpenting tadi ya, komunikasi ya. Misalkan nanti lapor ke PIC, ya kan PIC kan Dinda kan, atau ke ketua kelas, Pak, misalkan atas nama ini sudah coba ini ada di Zoom juga, tapi belum masuk Pak gitu. Ya kayak gitu mah gampang nih ya, kalau sama saya nggak ribet lah kalau yang kayak gitu-gitu ya, nggak ribet harus mana bukti sih, nggak kayak gitu lah ya. Kalau untuk perkuliahan ini saya tidak se-strict itu gitu ya. Gitu Din. Ya, makasih. Ada lagi yang lain, teman-teman yang lain boleh. Ini Pak, satu lagi Pak saya Pak. Monggo, apa? Jadi dosen juga diwajibkan ini Pak, mengirim bukti izin mengingatkan Bapak. Sudah screenshot atau belum ya Pak? Oh, atau screenshotnya udah.
Oh, sudah. Udah. Tadi pas pertama tuh saya langsung screenshot. Nah, nanti paling pas 5 menit sebelumnya aja ya, Din ya. Tolong diingetin buat mindahin ke portal. Soalnya portalnya harus ada isian yang harus saya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya? Sudah cukup? Cukup ya? Oke. Kalau begitu kita sekarang masuk ke materi. Tadi saya udah share belum ya materinya ya? Lupa saya. Udah saya share belum ya, Din ya? Kayaknya kalau di LMS belum saya masukin sih, nanti saya share aja deh di WA group ya. Ya, setelah ini gampang. Belum, Pak. Belum ya? Oke, ya nggak apa-apa. Nanti setelah ini saya share aja. Sekarang kita masuk dulu, nggak banyak kok juga materinya. Nah, topik kita atau secara umum kan mata kuliah kita adalah upaya hukum perpajakan ya, atau upaya hukum di bidang perpajakan ya, di mana ini merupakan materi yang memang diberikan untuk mahasiswa tingkat lanjut nih, semester atas maksudnya gitu ya, maka diberikannya di atas. Setelah teman-teman dapat PPH, PPN, KUP, apalagi pemeriksaan mungkin ya, akuntansi pajak, pajak internasional kan gitu ya. Nah, ini salah satu rangkaian muaranya ya di sini kan gitu. Nah, kalau kita lihat, saya agak mundur sedikit dulu ke semester awal, PHP mungkin semester 1 ya. Misalkan kalau kita lihat kan gini, dalam sistem self assessment ya. Dalam sistem self assessment ini kan wajib pajak dikasih kepercayaan ya, menghitungkan dan seterusnya. Maka berdasarkan self assessment ini SPT, nah sekarang lagi musim SPT nih. SPT yang disampaikan oleh wajib pajak itu dianggap benar. Dianggap benar. Ya kan? Dianggap benar. Sampai dengan kita membuktikan bahwa tidak benar atau berbeda. Yang dibuktikan dengan produk hukum namanya SKP. Maka besarnya pajak yang terutang ketika sudah diperiksa, ini kan hasil pemeriksaan namanya SKP, maka yang benar adalah SKP. SKP dianggap benar. Sampai kapan benarnya? Sampai dengan SKP-nya digugat. Kalau dalam administrasi perpajakan melalui mekanisme keberatan. Ya kan? Nah, keberatan nanti akan muncul, aku gambar gini. Ya. Keberatan nih, surat keputusan keberatan. Ini SK keberatan dianggap benar. Ya, jadi pajak yang terutang dalam SK keberatan ini yang dianggap benar. Kapan dianggap benarnya? Sampai kapan? Sampai dengan WP mengajukan banding. Atau nanti muncul namanya putusan banding. Ya, jadi kalau keberatan namanya surat keputusan keberatan, keputusan, kalau banding putusan banding, nggak pakai ke. Bedanya apa putusan sama keputusan? Ya, kalau dari sisi bahasa nanti bisa ngecek ya di KBBI ya. Tapi kalau putusan ini diberikan oleh instansi hukum atau lembaga yudikatif, putusan. Kalau surat keputusan itu diberikan oleh lembaga eksekutif, kira-kira gitu ya. Artinya lembaga yang nggak punya kewenangan di bidang yudikatif, itu surat keputusan. Ya, misalkan SK CPNS kan, surat keputusan CPNS. Itu kan yang ngasih kan menteri kan kalau kita ya di kementerian. Kalau misalkan di daerah berarti gubernur, wali kota, bupati, itu yang ngasih namanya surat keputusan. Tapi kalau putusan itu adalah yang dikeluarkan oleh hakim, lembaga yudikatif. Nah, putusan banding ini menjadi benar ketika sampai dengan kapan? Sampai dengan keluar putusan peninjauan kembali. Nanti kita akan lihat ini masuknya di mata kuliah kita gimana. Tapi skemanya gini dulu yang harus kita pahami. Ya, ketika WP mengajukan peninjauan kembali, keluar putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung tempatnya. Nah, maka apa yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung ini, putusan peninjauan kembali ini, inilah yang benar. Gitu. Nah, dengan kata lain, sebetulnya sistem self assessment itu juga sifatnya sebetulnya relatif. Ya. Jadi
apa namanya yang berlaku di Indonesia ini sebenarnya sistem pemajakan atau pemungutannya bersifat mix, yaitu antara self assessment, ada official assessment, ada withholding system. Official assessment-nya di mana, Pak? Ini ketika pemeriksaan. Ketika pemeriksaan ini sebetulnya udah masuk official assessment. Karena penetapan pajak terutangnya berdasarkan kemampuan atau berdasarkan pengetahuan fiskus. Ya, cuma bedanya official assessment yang terjadi saat ini dengan official assessment yang terjadi sebelum 1984 tentu banyak perbedaannya kan gitu ya. Antara lain kalau yang saat ini penentuan official assessment pun berdasarkan data, informasi, keterangan yang diberikan oleh wajib pajak. Kalau zaman dulu enggak. Sebelum 1984 official assessment benar-benar saya fiskus, saya datang ke Rara nih, Raden Rara Nur apa namanya susah nih panjang. Nur Aziza. Nur Aziza. Saya datang ke Nur Aziza. Saya langsung bilang, Nur Aziza, pajak kamu 1 juta ya. Loh, Pak dari mana Pak Bapak nentunya? Saya pakai indera keenam. Saya bisa langsung tahu penghasilan kamu sekian. Ya ini saya dramatisir aja. Maka pajak kamu 1 juta. Kalau yang official assessment saat ini nggak kayak gitu. Coba lihat laporan keuangannya, lihat invoice-nya, lihat rekening korannya, lihat transaksi penjualan pembelian dan seterusnya, dilihat, dihitung, ditetapkan. Jadi official assessment yang terjadi saat ini pun sebetulnya tidak full seperti yang dilakukan di era sebelum 1984. Sebelum tax reform. Nah, tapi masih masuk kategori official assessment. Nah, ini skemanya dulu nih ya, kita pahami dulu ya. Jadi dalam self assessment SPT WP itu dianggap benar. Jadi kalau Anda ngelapor ada WP yang ngelapor ke teman-teman sekarang ya, teman-teman kan lagi PKL misalkan yang WFO, ya itu dianggap benar. Ya, sampai dengan ada SKP. Walaupun memang ada mekanisme pengecekan atau penelitian secara administratif, misalkan tambah, kurang, bagi, kali ini udah benar belum, sudah ditandatangani atau belum, kan gitu ya, benar, lengkap, jelas, dan ditandatangani udah benar atau belum. Itu kan penelitian secara administratifnya. Tapi secara substansinya, besarnya pajak terutang itu dilakukannya di official assessment melalui pemeriksaan. Di mana produk hukumnya adalah berupa surat ketetapan ya, atau SKP yang bisa bentuknya SKP KB, KBT, LB, NIL dan seterusnya. Kira-kira gitu. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman. Oke, kalau bisa diikuti kita balik lagi ke slide. Nah di dalam slide yang nomor 1 ya, di sini kan bicara teori tentang administrasi perpajakan nih. Ya, ini menurut Prof. Mansuri. Prof. Mansuri ini, mohon maaf ya, saya lupa ya, beliau masih ada atau udah almarhum, mohon maaf saya kurang update, tapi beliau udah sepuh banget, udah senior sekali. Ya, waktu saya jadi mahasiswa itu beliau sudah pensiun dari DJP. Jadi beliau dulu eselon 2 di Direktorat Jenderal Pajak. Terus habis itu pindah ke UI jadi guru besar di UI. Ya. Prof. Mansuri, terus diikuti oleh Prof. Gunadi. Prof. Gunadi juga dulu direktur pemeriksaan dan penagihan. Terus pindah ke PPATK, terus jadi dosen, jadi guru besar di UI. Sekarang udah pensiun juga dari UI ya. Karena usianya udah 76 atau berapa ya. Prof. Gunadi, Prof. Mansuri itu guru besar pajak di UI, yang sebelumnya beliau adalah pegawai pajak ya. Terakhir eselon 2. Nah, ini Prof. Mansuri mengatakan dalam administrasi perpajakan tuh unsur-unsur dari administrasi perpajakan tuh apa aja gitu ya kira-kira ya. Nah, kalau administrasi kita lihat bisa dibagi menjadi 2 nih pengertian administrasi dalam arti sempit ya. Itu warna biru ya. Warna biru aja, jangan warna merah. Jadi administrasi bisa dilihat dari sisi sempit, arti sempit sama arti luas. Nah, arti sempit, apa sih administrasi? Administrasi itu pendokumentasian. Tolong dong diadministrasikan hasil kepanitiaan kita kemarin. Ya, dokumen-dokumennya, surat-suratnya, kwitansi-kwitansi, laporan-laporan. Itu administrasi dalam arti yang sempit.
Nah, kalau administrasi dalam arti yang luas apa? Administrasi dalam arti yang luas itu macam-macam komponennya. Yang paling pertama, yang paling penting leadership. Ini administrasi dalam arti luas, leadership, kepemimpinan. Kemudian ada sumber daya manusia secara umum, pegawai-pegawainya, karyawan-karyawannya, staf-stafnya, pejabat-pejabat di dalamnya. Ya. Kemudian ada regulasi atau peraturan. Kemudian ada lagi SOP. SOP itu pengejawantahan dari regulasi. Standar operasional dan prosedur. Terus ada infrastruktur yang lain selain SOP. Misalkan kayak gedung, meja, kursi, komputer apa segala macam, kemudian termasuk yang bersifat non tangible ya seperti software, ya kan, perangkat-perangkat lunak yang lain. Jadi infrastruktur ada yang bersifat hardware, ada yang bersifat software. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang ada dalam administrasi dalam makna yang luas. Jadi administrasi pajak secara luas itu kita bicara bukan cuman dokumentasinya, perdirjennya, itu kan regulasi kan. Bukan cuman PMK-nya, PP atau undang-undang, tapi kita bicara leadership, kita bicara tata kelola, SOP, kita bicara sumber daya manusia, kemampuan soft skill dan hard skill dari petugas pajak. Ya kan? Kita bicara infrastruktur, ada aplikasi nih, e-filing, YSPT, apa segala macam, e-faktur. Kita bicara ada kantornya, ada gedungnya, ada macam-macam. Itu namanya administrasi pajak dalam arti yang luas. Yang definisi di slide nanti baca sendiri aja lah ya. Yang kayak gini-gini ntar baca sendiri aja. Nah, kemudian lanjut. Ya. Administrasi pajak yang baik itu yang seperti apa? Teori macam-macam nih. Bisa yang secara umum sih ya, administrasi yang pajak yang baik itu pertama sistem administrasi itu harus jelas, harus sederhana. Jelas itu maksudnya yang nggak ambigu. Sederhana artinya nggak kebanyakan. Jangan bikin aturan yang saling tumpang tindih, overlap. Kemudian administrasi yang baik ya, administrasi pajak yang baik juga senantiasa melakukan reform. Jadi tax reform itu bukan hanya selesai di tahun 84, teman-teman. Sebentar saya izin dulu. Bukan hanya selesai di tahun 84, enggak. Tahun 84 tax reform kan, dari sistem official ke self, kita terbit KUP, PPA, PPN, PBB, apa segala macam. Kemudian lanjut, tahun 91 Undang-Undang PPA berubah. Tahun 94 KUP, PPA, PPN berubah. Tahun 2000 KUP, PPA, PPN berubah. Tahun 2007, 2008, 2009 KUP, PPA, PPN berubah. Terus lanjut ke Omnibus Law nih, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya walaupun hanya sebagian undang-undang PPA, PPN, KUP yang berubah, tapi sebelum Omnibus Law keluar, Undang-Undang Cipta keluar, sebetulnya revisi atas KUP, PPA, PPN itu sudah ada. Pas saya masih di DJP, saya masih ikut tuh. Undang-Undang KUP berubah, Dirjen Pajak namanya bukan Dirjen Pajak lagi, tapi Kepala Badan, karena kita mengusulkan supaya Dirjen Pajak ini setara dengan Menteri. Ya, cuman sepertinya mungkin masih belum lah saat ini. Kayak gitu-gitu PPH bakal berubah, cuman keburu udah ada Undang-Undang Cipta Kerja, jadinya perubahan Undang-Undang KUP, PPA, PPN-nya jadi belum muncul semua ya, hanya sebagian pasal doang. Nah ini ciri khas yang baik ya. Kemudian efektif dan efisien. Nah selanjutnya sengketa. Apa sih sengketa itu? Gimana bisa muncul sengketa? Nanti yang kayak gini baca di slide. Saya mau menjelaskan pengertian sengketa dari substantifnya. Jadi sengketa dari kacamata substansial material lah gitu ya. Sengketa dari kacamata yang substansial. Substantif ya. Substantif atau material. Kenapa bisa muncul sengketa? Pertama, sengketa ini muncul karena adanya perbedaan. Iya dong. Kalau sama nggak mungkin sengketa dong. Sengketa itu muncul karena adanya perbedaan. Perbedaan di mana? Perbedaan karena interpretasi. Interpretasi apa? Ya yang pasti hukum, regulasi, peraturan, UU, PP, PMK, Perdirjen, SE, segala macam. Ini interpretasi. Ya kan? Misalkan saya kasih contoh nih, mungkin saya pernah memberikan ini ke teman-teman contoh interpretasi ya, atau penafsiran perundang-undangan. Misalkan ada tulisan kayak gini. Kucing makan ikan mati. Anissa coba baca deh. Baca Anissa. Baca yang ini. Anissa.
Bisa kebaca? Anissa Eka? Iya, Pak. Ya, dibaca. Kucing makan ikan mati. Ini tafsirannya gimana menurut Anissa? Kucingnya makan ikan yang sudah mati. Kucing makan ikan mati kan gitu ya? Oke. Ya. Sekarang saya tanya Amalia Maharani. Baca. Kucing makan ikan mati. Hah? Kucing makan ikan mati. Sama ya, kucing makan ikan mati. Sekarang saya tanya Zaim, baca. Kucing makan ikan, mati. Kucing makan ikan, mati. Jadi beda penggalan, beda cara bacanya, cara interpretasinya pun jadi berbeda. Bisa kucing makan ikan mati, bisa kucing makan di satu sisi, di sisi lain ada ikan mati. Bisa juga tadi tuh, kucing makan ikan, terus dia mati. Siapa yang mati? Kucingnya. Nah ini contoh sederhana aja. Bahwa kalimat yang sama bisa memiliki apa? Interpretasi yang berbeda. Itu contoh yang sederhana. Nah kenapa bisa interpretasinya berbeda Pak? Bisa jadi karena adanya perbedaan kepentingan, interest. Beda kepentingan atau beda perspektif. Ya kan? Beda kepentingan. WP sama fiskus ya beda kepentingannya. Dari tugasnya udah beda. Apa tugasnya fiskus dalam pajak? Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kira-kira gitu kan ya. Ya kan? Ke kas negara. Sekarang apa kepentingannya WP? Saya tanya siapa ya? Suta. Apa kepentingannya WP dalam pembayaran pajak, Suta? Membayar pajak dan melaporkan pajak yang sudah dibayar. Nah, yang siapa tadi? Terakhir, Suta? Melaporkan pajak yang dibayar. Ya, itu kan kewajiban. Kepentingannya sekarang, kepentingannya. Kan tadi kalau fiskus, kepentingannya ngumpulin pajak sebanyak-banyaknya ke kas negara. Kalau WP apa? Kalau Anda jadi WP, Anda maunya bayar pajak kayak gimana? Bayar pajak sekecil-kecil. Iya. Beda kan kepentingannya kan? Beda perspektifnya. Jadi perbedaan interpretasi ini juga didukung oleh adanya kepentingan, perspektif, cara pandang yang berbeda. Gitu. Jadi makalah muncul sengketa ini secara substantif ya, secara materialnya. Nanti secara formalnya ada di slide. Gimana secara formalnya sengketa pajak itu? Nah, ini bisa kita lihat dalam definisi yang ada di Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Nah, ini tolong dibaca oleh Michelle. Michelle, tolong dibaca deh, Michelle. Ya, terima kasih. Jadi, kalau menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, sengketa pajak itu timbul ya antara WP atau PP dengan fiskus lah gitu ya, pejabat dengan fiskus. Ya, yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Ya, ini definisi menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sedangkan secara formal penyebab terjadinya sengketa pajak ini ada 3. Nah, ya mohon dibaca oleh Cik Siti Nurhaliza. Silakan. Yang lain mohon menyimak. Silakan dibaca. Apa penyebab terjadinya sengketa? Ya. Penyebab terjadinya sengketa pajak. 1. Adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan penerbitkan. 2. Adanya tindakan penagihan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Atau 3. Adanya pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ya, baik, terima kasih. Jadi
Ini secara formalnya, ya. Secara formalnya itu karena adanya karena ketidaksamaan persepsi tadi ya yang material. Kemudian adanya tindakan penagihan nih formalnya nih, ada tindakan penagihan. Ya, ini tindakan penagihan ini bisa menyebabkan sengketa. Loh, kenapa saya ditagih? Loh, kan saya kan udah bilang, saya nggak mau. Saya kan udah sampaikan penghasilan saya sekian. Saya udah sampaikan pajak terutang saya sekian. Kenapa kok harus ditagih lagi? Ini udah saya bayar loh. Nah, kayak gitu. Atau adanya pemotongan ya atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Saya nggak suka nih kayak gini, kok saya dipotong, padahal penghasilan saya bukan objek pemotongan misalkan, atau transaksi saya bukan objek pemungutan, kenapa kok dipotong atau dipungut? Ini bisa secara formalnya menyebabkan terjadinya sengketa. Nah ini yang lebih formal atau dari sisi produk hukumnya bisa kita lihat bahwa dasar dimulainya sengketa pajak ini dimulai dari yang pertama terbitnya besyeking atau surat ketetapan, ya, surat ketetapan pajak, SKP KB, SKP KBT, SKP LB, SKP ini. Kemudian ada tindakan penagihan pajak atau pemotongan pemungutan. Ini saat dasar dimulainya sengketa pajak. Secara formal, kalau secara material tadi adanya perbedaan persepsi. Adanya perbedaan penafsiran atau interpretasi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan perspektif atau persepsi atau kepentingan. Ya. Itu secara substansialnya. Nah, upaya hukum menyelesaikan sengketa ini secara hierarki, ya. Secara hierarki, pertama bisa melalui proses keberatan ke Ditjen Pajak. Kita tahu bahwa keberatan merupakan bagian dari apa yang dikenal dengan namanya, mungkin masih ingat ya, pseudo court ya, pseudo court atau pengadilan semu ya, peradilan semu. Kenapa disebut semu, bukan semut ya, semu, artinya nggak nyata, pura-puranya gitu ya, karena di dalam proses keberatan pihak yang menjadi hakim dengan pihak yang bersengketa, di sini ada pemeriksa katakan, di sini ada WP. Ini hakimnya sama pemeriksanya sama-sama pegawai DJP. Hakimnya kan kalau di proses keberatan namanya penelaah keberatan. Ini adanya di Kanwil. Kalau dulu zaman saya dulu baru kerja ada di KPP. Dulu di KPP itu ada seksi penerimaan dan keberatan. Ya, WP boleh keberatan ke KPP. Sekarang keberatan di Kanwil. Dulu KPP ada. Nah ini kenapa disebut pseudo court atau peradilan semu? Karena pihak yang menjadi hakim dan pihak yang bersengketa itu sama-sama DJP. Lah WP-nya gimana nih? Hakimnya sama yang bersengketa aja temenan gini kok, gitu kan? Ya, maka disebut sebagai peradilan semu. Nah, yang kedua, ya, selain proses keberatan, ini bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak dan ini sifatnya sequence. Ya, nggak bisa sekaligus jalan, harus satu-satu. Keberatannya dulu selesai, baru habis itu bisa lanjut ke banding. Ya. Nah, di proses banding diajukan ke pengadilan pajak. Selain itu, ya proses yang dilakukan di pengadilan pajak bukan hanya banding, tapi juga bisa berupa gugatan. Apa bedanya gugatan dan banding, Pak? Kalau banding merupakan kelanjutan dari keberatan. Kalau gugatan nggak mesti ada keberatan, maksudnya nggak ada proses sebelumnya. Dia langsung gugatan gitu. Kalau ada sengketa, gugatan. Kalau ada sengketa, langsung ke pengadilan pajak. Terus bedanya apa? Kalau proses keberatan dan banding, ini yang dipermasalahkan atau sengketanya adalah sengketa yang sifatnya material pajak. Subjek pajak, objek pajak, tarif pajak. Itu berarti material. Ya. Sengketanya diajukannya ke keberatan dan banding. Tapi kalau sengketanya berupa formal prosedur, ya itu digugatnya ke penyelesaian sengketanya namanya gugatan. Contohnya, misalkan yang sifatnya keberatan dan banding ya, misalkan WP bilang bahwa penghasilan saya ini bukan objek pajak, tapi oleh pemeriksa dibilang objek pajak. Nah itu kan berarti material tuh, ya subjek, objek, tarif, 3 itu tuh yang dipermasalahkan. Yang sifatnya material. Kalau yang sifatnya formal, misalkan gugatan, pada saat proses
penyitaan misalkan, ternyata yang menyitanya bukan jurusita dan tidak didampingi saksi misalkan. Itu berarti cacat secara prosedur. Maka WP boleh mengajukan namanya gugatan. Jadi bukan keberatan, tapi gugatan. Ya, jadi bedanya kalau keberatan banding ini sengketa di bidang material substantif perpajakannya, kalau gugatan yang disengketakan itu formil prosedural, tata caranya gitu loh. Tata caranya nggak bener nih, masa atau yang meriksa yang datang bukan pemeriksa, atau yang tanda tangan kepala kantornya udah pensiun, ya itu berarti udah nggak sesuai, ya itu bisa digugat, ya kira-kira gitu. Nah lanjut yang tahapan terakhir ini peninjauan kembali. Peninjauan kembali itu upaya hukum luar biasa. Kenapa disebut upaya hukum luar biasa? Sebetulnya sengketa pajak secara substantif dan formil itu selesai di pengadilan pajak, selesai. Baik itu banding atau gugatan itu harus sudah selesai di pengadilan pajak. Tapi untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, masyarakat ini bisa WP, bisa fiskus, maka diperbolehkan mengajukan peninjauan kembali, ya, yang merupakan upaya hukum luar biasa, di mana pihak-pihak yang mengajukan peninjauan kembali ini haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, argumentasi yang kuat. Misalkan apa? Misalkan adanya novum atau bukti baru yang tadinya belum terungkap di proses banding atau gugatan. Nah, kemudian dia punya data baru, diungkapkanlah sama dia di Mahkamah Agung. Ya, atau masing-masing pihak baik fiskus maupun WP merasa bahwa hakimnya tidak adil. Hakim di pengadilan pajak ini kayaknya nggak adil. Ya, berat sebelah nih. Nah, dia boleh mengajukan peninjauan kembali. Walaupun mungkin dari sisi bukti nggak ada yang baru gitu ya, nggak ada novum, tapi dia bisa meyakinkan kepada panitera di Mahkamah Agung bahwa hakim di pengadilan pajak itu kayaknya berat sebelah deh, dia kayaknya pro sana. Padahal kan harusnya hakim itu adil. Hakim itu harusnya nggak boleh berat sebelah. Nah, ini contohnya atau penjelasannya ya. Oke, lanjut. Nah, sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia itu ada dua cara. Ada jalur litigasi, ada jalur non-litigasi. Litigasi itu artinya peradilan. Jadi yang pertama nih secara administratif berarti jalur non-litigasi. Jadi kalau ada sengketa, penyelesaiannya bisa jalur non-litigasi, bisa jalur litigasi. Yang non-litigasi apa? Misalkan pembetulan ketetapan pajak, itu dari pasal 16 KUP. Bisa keberatan atas SKP pasal 2526 ya, ini proses keberatan itu dianggap non litigasi ya, atau pseudo court, pengadilan semu. Kemudian bisa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pasal 36. Ini yang pasal 36 ayat 1 huruf A ini pernah dilakukan di zamannya Dirjen Pajak Pak lupa saya namanya, Pak Darmin Nasution tahun 2009. Dulu kita pernah punya kebijakan sunset policy. Sunset policy itu menghapus sanksi administrasi pajak. Jadi WP cukup bayar pokok pajaknya aja. Ini tahun 2009. Ya. Sunset policy 36 ayat 1 huruf A. Kemudian ada 36 ayat 1 huruf B. Ini pengurangan dan pembatalan SKP yang tidak benar dan juga pengurangan dan pembatalan STP yang tidak benar pasal 361 huruf C. Selanjutnya ada pembatalan hasil pemeriksaan ya atau SKP sebagai hasil pemeriksaan yang dalam pelaksanaan tidak dilakukan penyampaian SPHP atau tidak dilakukan pembahasan akhir. Jadi kalau misalkan WP diperiksa nih ya, yang bagian terakhir nih, WP diperiksa, terus dia nggak dikasih tahu hasil pemeriksaannya atau nggak dibahas, maka si WP bisa mengajukan ini jalur non litigasi. Ya, itu bisa dibatalkan SKP-nya. Ya, SKP-nya bisa dibatalkan karena dalam proses pemeriksaan itu kan tahapan pemeriksaan secara umum ya berdasarkan PMK 199 ya tentang pemeriksaan. Itu kan pemeriksaan berarti pemeriksa dia yang pertama memberitahukan SPHP.
surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini loh, temuan sementaranya, bla 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 bla. Nanti si WP ngasih tanggapan atas SPHP-nya. Nah, setelah SPHP, kemudian nanti ada tahapan berikutnya pembahasan akhir. Pembahasan awal mana Pak? Di dalam PMK nggak ada pembahasan awal. Artinya pembahasan awal itu bisa dilakukan kapanpun di masa ini. Tapi pembahasan akhir ini untuk menunjukkan apakah WP setuju atau tidak setuju dengan hasil pemeriksaan yang di sini. WP boleh setuju, WP juga boleh tidak setuju. Nah, kalau ini tidak dilakukan, baik SPHP maupun pembahasan, maka kalau DJP ngeluarin SKP, SKP-nya itu bisa dibatalkan. Karena di dalam PMK disebutkan ini wajib dilakukan, SPHP sama pembahasan akhir. Ya, artinya gini, WP walaupun dia nggak setuju, dia harus tahu. Dia harus ikut pembahasannya, walaupun dia nggak setuju. Jadi jangan, udahlah daripada kita bahas, dia juga kan nggak setuju. Udahlah nggak usah ada pembahasan akhir. Atau udahlah nggak usah kita kasih tahu hasil pemeriksaannya, langsung kita terbitkan aja SKPKB. Ini salah. Nggak boleh kayak gini. Nah, kalau ini keluar, maka dibatali. Ya, jadi pembatalan hasil pemeriksaan. Oke. Nah, yang jalur yang litigasi tadi ya udah kita bahas. Jalur litigasinya dilakukan melalui banding atau gugatan dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, ya. Keputusan yang dapat diajukan banding adalah SK keberatan ya. Jadi kalau mau banding itu harus keberatan dulu ya. Oke, kemudian kalau yang gugatan tuh yang sifatnya prosedural kan tadi kan. Misalkan pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, keputusan lelang, ini semuanya prosedur. Keputusan pencegahan, ini prosedur. Ya, yang tadi saya sempat sampaikan. Yang bla-bla-blanya nanti bisa baca sendiri. Oke. Selesai, nggak banyak materi di bab pertama ini. Ya, silakan kalau sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, disampaikan, atau dikomentari. Boleh berbeda, komentar nggak mesti sama. Nggak mesti sama dengan saya, maksudnya. Bisa aja, Pak, saya nggak setuju, Pak, sama penjelasan Bapak, atau penjelasan Bapak kayaknya salah deh. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Monggo, yang mau berkomentar. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Grafta, monggo. Tadi pengadilan pajak di mana ya, Pak? Pengadilan pajak itu ada di ibu kota Jakarta. Ibu kota Indonesia, maaf. Tulisannya di ibu kota ya. Jadi kalau ibu kota kita pindah ke Kaltim, ya berarti nanti ke sana. Saat ini masih di Jakarta, di Harmoni, tapi bukan Harmoni yang di Ceger ya. Harmoni Jakarta ya. Jalan Gajah Mada atau Jalan Haimuruk sih saya lupa ya. Harmoni itu kan yang sebelah sininya Haimuruk, yang satunya Gajah Mada, saya lupa atau yang mana. Haimuruk kayaknya, Jalan Haimuruk yang sebelah sini yang lebih dekat, yang lebih ke arah Monas lah gitu. Ada di Jakarta, tapi juga ada perwakilan di saya lupa nih kotanya ya. Jogja atau Semarang, kayaknya sih Jogja, saya lupa. Sama satu lagi di Medan. Tapi itu pun hakimnya dari Jakarta. Jadi cuman untuk menghindari biaya yang tinggi bagi wajib pajak yang dari luar kota gitu ya. Misalkan Sumatera itu nanti sidangnya ke Medan. Kalau misalkan dia Banda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mungkin kalau ke Jakarta kan kejauhan nih. Nah, itu bisa bersidang di Medan. Tapi itu pun hakimnya dari Jakarta, panitranya dari Jakarta gitu. Tapi saat ini posisinya adanya di Jakarta, di tadi Jalan Haimuruk, bekas gedung BPKP. Gitu, Grafta ya. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Pak, lanjut lagi, Pak. Berarti, silakan. Nah. Berarti WP-nya harus menghadiri ke misalnya Jakarta, misalnya WP-nya dari Kalimantan harus menghadiri ke Jakarta gitu, Pak. Ya, dalam proses persidangan menurut kitab undang enggak ada ya. Dari kitab undang-undangnya. Menurut hukum acara persidangan pajak ya, hukum acara pajaknya, wajib pajak itu bisa diwakili oleh kuasa hukum atau konsultan pajak dalam hal ini. Jadi nggak mesti dia yang datang, bisa aja yang datang konsultan pajaknya atau kuasa hukumnya atau misalkan pegawainya nih, direktur atau siapanya, boleh. Dia harus datang. Ya, bisa diwakili atau dianya sendiri. Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka membayar konsultan pajak. Tapi kalau perusahaan kecil ya biasanya WP-nya sendiri yang langsung datang ya.
Gitu. Ya. Ya. Kalau nggak ada yang mau menghadiri, ya nggak bisa. Jadi gini, kalau misalkan yang menggugat, kan kalau banding itu yang menggugat WP. Lah kalau WP-nya nggak datang, gimana mau diselesaikan? Karena nanti hakim akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu maksudnya hakim akan, oh ya 3 menit lagi sebentar ya. Bentar ya saya ini ya. Tadi yang nanya siapa? Michelle ya? Ya bentar ya, saya nutup ini dulu. Ngisi portal dulu sebentar. Ini sudah hadir semua. Kita kelas 67 ya. Oke, ya. Sorry. Ya, jadi tadi Michelle, kalau banding itu biasanya mengajukan adalah WP. Ya, WP bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum ini dia bisa non konsultan pajak. Jadi dia mungkin nggak punya sertifikat konsultan pajak, tapi dia memenuhi syarat menjadi kuasa hukum kayak advokat, pengacara gitu. Dia bisa tuh sepanjang dia memenuhi standar atau aturan yang ditetapkan oleh pengadilan pajak. Dan dia harus hadir, kalau nggak ada gimana? Nanti hakim akan bertanya kan, kalau dia nggak datang ya merugikan dirinya sendiri. Kalau dibilang boleh sih atau bisa sih bisa-bisa aja, tapi akan merugikan dirinya dong, kan yang punya kepentingan dia. Terus dia nggak datang, gimana? Gitu, misal. Dalam banyak hal sih WP-nya pasti datang. Yang pernah saya ikuti selama saya 4 tahun sidang di pengadilan pajak itu WP-nya pasti datang. Walaupun dia nggak maju ke ruang sidang ya. Jadi kan gini nih, skemanya kan gini. Situasi di pengadilan pajak kan gini. Jadi ini di tengah sini majelis, di sini ada panitera. Panitera tuh bukan panitia ya, panitera tuh yang nyatet-nyatet, ini majelis hakim. Nah di sini ada dua pihak. Di sini misalkan WP biasa disebut sebagai pemohon banding. Pemohon banding. Nanti kita sampai ke materi ini pendahuluan aja ya. Di sini DJP pihak yang terbanding. Nah, di sini ada kayak pagar kecil gitu pembatas. Ini orang boleh nonton karena pengadilan terbuka. Nah, kadang-kadang yang maju di depan sini ya ini konsultannya atau kuasa hukumnya, kuasa hukum. Nah, nanti direkturnya ada di belakang gitu. Ya. Ini ruang sidang nih kayak gini kira-kira lah. Ini pintu masuk sini. Pintu masuk. Ini kayak pagar kecil setinggi 50 cm doang sih. Cuman buat pembatas bahwa yang ruangan inti sidangnya itu yang ini. Nah, ini ruangan sidang, ini majelis hakim, ini panitera, ini pihak pemohon banding terbanding, ini pihak pemohon banding. Oke. Gitu. Jelas ya, misal. Iya, pas nanti kan majelis hakim akan bertanya dulu, bertanyanya kepada siapa, ke WP, kenapa Anda mengajukan banding, masalahnya apa? Loh, terus dia nggak ada. Terus gimana? Ya, selama saya sidang 4 tahun sih belum pernah kejadian WP-nya nggak datang sih, yang saya alamin ya. WP-nya pasti datang, pasti. Karena yang rugi dia sendiri, kan dia pemohon banding yang mengajukan dia. Lo nanti kata hakim, lo Anda gimana sih? Anda yang mengajukan, Anda nggak datang. Ya udah, yang ditanya DJP, kenapa?
kasusnya. Ya saya nggak tahu, ya tergantung dia apa alasannya. Kalau dibilang bisa, tapi logika hukumnya jadi nggak nyambung gitu. Orang dia yang punya kepentingan kok. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Nggak kelihatan. Siti, Pak. Oh, Siti. Silakan, Siti. Terkait itu, Pak, SKP yang dibatalkan karena tidak dilakukan pembahasan akhir. Nah, itu kelanjutannya gimana ya, Pak? Maksudnya, apakah dapat dilakukan pemeriksaan lagi atau bagaimana, Pak? Jadi gini, secara formal ketika misalkan SKP sudah terbit, kan nanti WP akan mengajukan nih. WP akan mengajukan kalau kayak gitu berarti gugatan. Bukan gugatan sih, kalau gugatan ke pengadilan pajak. Ada mekanismenya, saya lupa namanya apa ya, bukan gugatan. Dia intinya ya dalam bahasa kitanya tuh ya dia protes gitu. Kok saya nggak pernah diajak pembahasan akhir, atau saya nggak pernah dikasih tahu hasil pemeriksaan sementara, tiba-tiba keluar SKP. Nah, dia bisa mengirimkan surat itu ke Direktur Jenderal Pajak ya melalui KPP Kanwil maksudnya ya. Dirjen Pajak tuh, kalau kita ngomong Dirjen Pajak tuh bukan orangnya ya. Dirjen Pajak tuh sebagai institusi gitu ya. Sebagai institusi. Jadi bisa ke Kanwil, bisa ke Kepala KPP. Nah, dia bisa mengajukan surat itu, meminta pembatalan. Dan atas pembatalan itu nanti Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan semacam gelar perkara. Dicek, kenapa? Ini siapa pemeriksanya? Tim pemeriksanya panggil. Ya, dipanggil tim pemeriksanya. Ini kenapa kok nggak ada pembahasan akhir? Ya, karena WP-nya kayaknya nggak bakal setuju deh, Pak. Wah, kayak gitu udah. Itu pasti dibatalin tuh. Ya kan? Nanti ditanya dulu pihak KPP atau pihak Kanwil akan meminta penjelasan dari tim pemeriksanya kenapa. Kenapa kok nggak diundang dalam pembahasan akhir? Kenapa kok nggak diundang dalam atau pemberitahuan hasil pemeriksaan PHP tadi? Kalau alasannya logis, misalkan sudah diundang tapi nggak datang, ya udah nanti tinggal adu argumen. Nah sebetulnya sebelum ada mekanisme itu di pemeriksaan tuh ada mekanisme namanya QA. QA itu Quality Assurance. Quality Assurance itu dilakukan kalau WP merasa bahwa tim pemeriksa pada saat proses pemeriksaan ini menetapkan PHP-nya atau memberitahukan PHP-nya nggak tepat caranya. Dia nggak setuju dengan cara itu. Itu WP bisa melakukan QA. Nah di QA ini sebetulnya udah ada mekanisme untuk ngecek apakah prosedur-prosedur telah dijalankan atau belum gitu. Paham? Ya. Jadi kembali ke pertanyaannya Siti, ya, kalau misalkan tidak dilakukan pembahasan akhir atau pemberitahuan hasil pemeriksaan, maka WP bisa mengajukan, namanya bukan gugatan, kalau gugatan kan ke pengadilan. Ya, mengajukan tadi pembatalan itu. Ya, membuat surat permohonan agar SKP nomor sekian, tanggal sekian dibatalkan dengan alasan wajib pajak tidak diikutsertakan dalam pembahasan akhir atau diberitahukan hasil pemeriksaannya. Ujuk-ujuk terbit SKP. Nah, nanti WP dipanggil, pemeriksanya dipanggil, ditanya, ya kan? Nah, tinggal dibuktikan aja yang benar yang mana. Gitu ya, Siti ya. Ya, tapi secara undang-undang itu bisa dibatalin. Dan setahu saya hampir tidak ada pemeriksaan yang tidak ngasih SPHP atau enggak membahas akhir. Karena pemeriksa pasti udah tahu. Buat apa mereka susah-susah meriksa kalau misalkan dibatalin SKP-nya? Ya kan? Tapi norma ini perlu dimunculkan untuk memberikan rasa keadilan bagi WP supaya WP tidak dizolimi atau merasa dizolimi. Gitu. Oke, Sid? Oke ya. Ada lagi yang lain? Ini waktu kita sudah habis karena habis ini Zoom meeting-nya akan dipakai oleh dosen lain. Boleh kalau ada satu pertanyaan lagi, silakan. Kalau ada, monggo. Tidak ada ya. Baik. Ya, baik. Kalau tidak ada, tidak apa-apa ya, teman-teman. Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman dan kontribusi teman-teman semua. Tetap semangat menjalani hari, menjalani perkuliahan, tetap sehat semua. Mohon maaf apabila ada perkataan, perilaku saya yang kurang berkenan ya. Terima kasih, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live duluan.